Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Amanda Anggraini, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Manajemen dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan dan Faktor Produksi Perdagangan Internasional. Adapun nama-nama kelompok, yang pertama ada Aulia Putri Cahyani, ada Dea Amanda Safitri, Dwi Amanda Anggraini, Hori Aulia, dan Siti Nurhaliza. Baiklah, pertama yang akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Pada Siti, salam persilakan. Oke, makasih Manda. Latar belakang globalisasi dan liberalisasi perdagangan memberikan peluang sekaligus tantangan baru yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian dan masa depan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan akan memberikan peluang karena pasar komoditas akan semakin luas sejalan dengan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Namun, liberalisasi perdagangan juga dapat menimbulkan masa jika koordinitas yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain, sehingga pasar domestik semakin dibanjiri oleh koordinitas impor yang ada di gilirannya akan merugikan petani. Oleh karena itu, peningkatan daya saing merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Putri Cahyani. Terima kasih. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang menggambarkan semakin terhubungnya dunia melalui perdagangan, teknologi, informasi, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Proses ini telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran perdagangan dunia, produk, ide, dan aspek budaya lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan. Globalisasi menciptakan dunia yang saling terhubung dan saling ketergantungan. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi, yaitu ada kemajuan teknologi adalah perkembangan internet, alat komunikasi, dan transportasi, mempercepat pertukaran informasi dan barang. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi mempercepat globalisasi, yaitu ada internet dan komunikasi global, ada transportasi cepat dan murah, ada media sosial dan penyebaran budaya. Ada juga liberalisasi ekonomi, berarti membuka akses pasar dan perdagangan bebas antar negara sehingga barang, jasa, dan investasi dapat bergerak lebih mudah tanpa banyak hambatan, seperti tarif atau pembatasan impor. Ada juga investasi dan perusahaan multinasional. Investasi dan perusahaan multinasional merupakan salah satu contoh nyata dari globalisasi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang memiliki cabang atau beroperasi di banyak negara seperti McD, Apple, atau Toyota. Mereka melakukan investasi di berbagai negara dengan membuka pabrik, kantor, atau cabang baru yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Ada juga perdagangan internasional adalah pendorong utama globalisasi. Berikut ada beberapa contoh perdagangan internasional dalam era globalisasi, yaitu ada ekspor dan impor barang elektronik, ada juga industri otomotif global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hori Aulia. Dampak globalisasi yaitu dampak positif globalisasi. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pertukaran budaya. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Dampak negatifnya yaitu pertama, hilangnya budaya lokal. Kedua, ketimpangan ekonomi. Ketiga, kerusakan lingkungan. Keempat, ketergantungan ekonomi. Kelima, perusahaan industri lokal.
Next. Tantangan globalisasi yang pertama politik, kegiatan ekonomi yang didominasi oleh negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang seperti di Indonesia. Yang kedua, budaya globalisasi menyebabkan pertukaran budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dengan budaya lain. Yang ketiga, ekonomi, tantangan pada sistem pasar bebas yang dialami menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar. Yang keempat, lingkungan. Globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kelima, sumber daya alam yang eksploitasi. Tantangan adanya globalisasi di Indonesia lain ialah adanya eksploitasi sumber daya. Hal ini terjadi lantaran globalisasi dapat memicu eksploitasi sumber daya alam oleh adanya kerjasama dengan perusahaan asing. Liberalisasi perdagangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Amanda. Liberalisasi perdagangan dan faktor produksi. Liberalisasi perdagangan dan faktor produksi adalah bagian integral dari fenomena globalisasi ekonomi yang mendorong keterbukaan pasar internasional. Liberalisasi perdagangan merujuk pada penghapusan hambatan seperti tarif, kuota, dan subsidi untuk memperlancar arus barang dan jasa antar negara. Sementara itu, liberalisasi faktor produksi mengacu pada kebebasan aliran modal, tenaga kerja, dan teknologi lintas negara. Faktor pendorong liberalisasi ada 4. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, perjanjian internasional. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Dan yang keempat, reformasi ekonomi. Selanjutnya akan dampak liberalisasi perdagangan dan faktor produksi. Dampak positifnya yaitu peningkatan efisiensi ekonomi, akses ke pasar global, transfer teknologi, peluang kerja. Dampak negatifnya yaitu ketimpangan ekonomi, ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan kerentanan ekonomi. Solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama ada kerjasama multilateral, yang kedua ada peningkatan kapasitas SDM, yang ketiga ada diversifikasi ekonomi, dan yang terakhir ada penguatan infrastruktur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.